Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Rema pagi hari ini dengan topik yang baru, yaitu berkat Allah ada pada mereka yang mau bekerja keras. Alangkah hebatnya ayat firman Tuhan yang menekankan bahwa barang siapa yang tidak mau bekerja, ia tidak akan menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Bahkan ia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, di sana dikatakan dengan jelas, sebab juga waktu kami berada di antara kamu memberi peringatan ini kepadamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kata ini sangat tegas, seseorang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau kita makan-makan saja tetapi tidak mau bekerja, kita berdosa terhadap ayat ini. Manusia adalah makhluk yang bekerja. Burung di udara tidak perlu menanam atau mencangkul untuk mendapatkan makanan supaya itu menghidupi dirinya. Tetapi manusia harus melakukan semuanya itu untuk mempertahankan kehidupan yang Allah karuniakan kepadanya. Dengan jalan bekerjalah manusia menemukan dirinya sebagai manusia segambar dengan Allah. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapa yang ada di surga bekerja. Yesus pun ketika diutus ke dunia ini juga bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan tugas, melakukan misi. Ketika dia berjalan dari desa ke kota, itu bekerja dengan sekuat tenaga dan sekeras mungkin. Hanya dengan cara bekerjalah manusia menemukan wibawa bagi dirinya, sukacita di hatinya, gairah dalam hidupnya, serta kesehatan bagi tubuhnya. Melalui kerajinan dan jerih payahlah manusia mendapatkan segala perkara yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Dalam Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendapatkan kekurangan saja. Sebaliknya orang malas dan tidak bergairah, hidupnya diwarnai kemiskinan dan kekurangan. Tangan yang lamban membuat orang miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ada seorang pengusaha yang meletakkan tulisan ini pada meja kerjanya, jika engkau tidak ada kerjaan, jangan kerjakan sesuatu di sini. Ungkapan yang menggambarkan bahwa orang kaya, termasyhur dan berhasil adalah orang-orang yang senang bekerja keras dan rajin. Mereka tidak berpangku tangan dan mengharapkan segala kebutuhan mereka untuk turun dari langit. Iman mereka akan Allah bukan iman yang pasif, yang hanya berserah kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iman mereka adalah iman yang aktif, yang membawa mereka kepada kesadaran, aku akan melakukan yang terbaik, dan yang tidak dapat kulakukan, Allah akan menyelesaikannya. Mereka yang bekerja dan mencintai pekerjaan mereka dapat menemukan sukacita dalam melakukannya. Pekerjaan itu ibarat bagian dari seni. Ada keindahan di dalamnya. Sekecil apapun pekerjaan itu adalah sesuatu yang mengagumkan apabila kita kerjakannya prestasi puncak dari suatu ciptaan. Demikian ungkapan dari seorang John Maxwell dalam bukunya di dalam Life Award. Perlu disadari bahwa tidak ada cara gampang untuk menjadi kaya, sukses dan berhasil dalam segala bidang kehidupan. Kekayaan dan keberhasilan yang didapatkan dengan gampang dan cepat tidak akan diberkati pada akhirnya. Alkitab dengan tegas mengatakan, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Melalui bekerjalah Allah menyalurkan berkat-berkat-Nya untuk memenuhi kebutuhan kita dan memberi apa yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga dan sesama kita. Bekerja lebih dari sekadar tugas atau karir, unsur yang sangat mendasar sebagai prinsip yang mulia dari hidup orang yang berkualitas. Melalui bekerjalah kita menyatakan kasih, membagikan sesuatu dan memelihara kehidupan yang hebat dan daya cipta yang berada dalam kita. Oleh karena itu marilah kita giat bekerja dengan sekuat tenaga kita untuk mendapatkan yang terbaik ketika kita masih hidup. Jadi kalau kita malas bekerja akan memiliki resikonya. Resiko dari tidak orang bekerja adalah jika kita tidak bekerja, maka Tuhan tidak akan menemukan alamat untuk mengirim berkat-Nya untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Mengapa?
karena orang tidak bekerja tidak akan mendapat makanan, seperti ayat yang kita baca dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 tadi. Sebaliknya orang yang rajin bekerja akan mendapat berkat yang berkelimpahan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang yang tidak bekerja cenderung menggantungkan hidupnya pada orang lain, senang bermalas-malasan dan tergoda untuk melakukan tindakan kejahatan. Juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita tidak bekerja, kita juga sedang melecehkan Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia ini bekerja sekuat tenaga, bahkan Bapa yang di surga pun bekerja sampai sekarang ini. Jika kita tidak bekerja, maka kita sedang melecehkan Allah, tetapi juga melecehkan diri kita sendiri. Karena orang yang tidak bekerja dihina dan dilecehkan sesamanya. Jika ia telah berkeluarga, maka ia dihina oleh istri dan anak-anaknya, bahkan dihina oleh mertua dari ketidakberhasilannya itu. Jika kita tidak bekerja, juga kita melecehkan sesama kita. Kita semua diberikan karunia yang luar biasa. Di dalamnya ada kuasa untuk melakukannya. Itulah sebabnya kita tidak boleh malas untuk bekerja. Mari kita bekerja dengan sekuat tenaga hati kita ketika peluang atau kesempatan bekerja itu masih ada. Karena akan ada waktunya kita tidak lagi melakukan pekerjaan itu. Kitab Pengkhotbah 9 ayat 10 dengan jelas berkata kepada kita, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, dan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi. Jadi selagi kita masih hidup, mari kita bekerja sekuat tenaga, karena ketika kita bekerja, kita sedang mengamalkan atau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bekerjalah sekuat tenaga kita, tentu dengan mengharapkan yang terbaik yang Tuhan boleh beri. Tuhan hanya mengirimkan berkat-Nya kepada mereka yang bekerja keras dan bekerja dengan tekun. Tuhan beserta kita. Shalom.